Halo, selamat datang di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi bagian ke-1. Analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Di dalam analisis transaksi, setiap transaksi dicatat berdasarkan prinsip keseimbangan atau double entry antara harta dengan modal dan utang. Nah, pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi yang pertama adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Misalnya adalah pembelian tunai. Contohnya, pembelian peralatan ini akan berpengaruh di sisi harta, yaitu peralatan bertambah dan kas berkurang. Kemudian penerimaan piutang usaha, contohnya menerima pembayaran piutang ini berpengaruh kepada kas bertambah, kemudian piutang usaha ini akan berkurang. Kemudian penjualan tunai, kita contohkan misalnya perusahaan menjual gedung yang tidak terpakai, maka transaksi ini akan mengakibatkan kas bertambah sebesar nominal jumlah gedung yang terjual, kemudian gedung ini berkurang sebesar nominal yang dijual tadi. Artinya ini berpengaruh pada harta bertambah, kemudian harta juga berkurang. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Transaksinya misalnya pembelian harta secara kredit. Kita contohkan misalnya pembelian perlengkapan kantor. Ini mengakibatkan perlengkapan kantor di sisi harta itu bertambah, kemudian utang itu akan bertambah karena di sini dibeli secara kredit. Transaksi yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Kita contohkan misalnya untuk menanam modal, misalnya perusahaan ini meminjam uang dari bank. Maka pengaruhnya adalah kas ini di sisi harta akan bertambah. Kemudian utang bank di sisi pasifanya akan bertambah. Kemudian membayar utang usaha. Kita contohkan misalnya transaksinya melunasi utang usaha atau melunasi pinjaman dari bank. Maka pengaruhnya adalah kas ini berkurang di sisi harta, kemudian utang bank juga akan berkurang di sisi pasifa. Yang ketiga adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Misalnya investasi oleh pemilik modal. Ini contohnya, misalnya perusahaan menyetor uang misalnya pemilik perusahaan ini menyetorkan uang ke perusahaan. Maka pengaruhnya adalah kas bertambah, kemudian modal juga bertambah di sisi pasifa. Selanjutnya adalah memperoleh pendapatan. Ini kita contohkan misalnya perusahaan menerima pendapatan jasa. Maka pengaruhnya adalah kas bertambah di sisi harta, kemudian modal juga bertambah. Ini di sisi pasifanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita contohkan pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, Dani membuka bengkel motor untuk memulai usahanya. Dia menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Karena dalam ribuan ya, keterangannya di atas. Maka di sini 10 juta rupiah. Maka pencatatan dalam transaksi persamaan dasar akuntansi adalah
sisi aktifanya ini bertambah sebesar 10 juta. Kemudian sisi pasifanya di sisi modal bertambah sebesar 10 juta. Yang kedua, untuk menambah aktifanya, Dani memperoleh kredit pinjaman dari bank. Uang tunai sebesar 7 juta. Maka pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya adalah 7 juta, berarti kasnya bertambah di sini sebesar 7 juta. Kemudian modal pribadinya tetap, utangnya ini bertambah sebesar 7 juta karena dia memperoleh pinjaman dari bank tadi. Setelah itu kita jumlahkan kas sebelumnya yang 10 juta ditambah dengan 7 juta, maka saldo kasnya itu 17 juta, kemudian modal pribadinya ini masih tetap karena tidak ada penambahan, tetap ditulis 10 juta, kemudian ditambah dengan 7 juta tadi utangnya bertambah. Maka kalau kita jumlahkan antara sisi aktiva dan pasiva itu seimbang 17 juta. Transaksi yang ketiga, Dani membeli kendaraan untuk operasional bengkel dari Daya Motor seharga Rp10.750.000 dibayar tunai. Maka pencatatan transaksinya adalah karena Dani membeli kendaraan, maka kasnya di sini berkurang sebesar Rp10.750.000. Kemudian karena dia membeli kendaraan, maka sisi hartanya itu ditambah kendaraan ya. Karena bertambah kendaraannya sebesar berapa? Sebesar Rp10.750.000. Kemudian di sisi pasifanya ini tetap sama, tidak ada pengaruhnya, berarti ditulis sesuai dengan saldo di atas. Maka kita jumlahkan saldo awalnya 17 juta dikurangi dengan 10.750.000, maka sisa 6.250.000. Kemudian kendaraannya berarti masih tetap. Kemudian sisi modal dan utang masih tetap. Maka kalau dijumlahkan 17 juta antara sisi aktiva dan pasiva. Berarti seimbang. Transaksi yang keempat, Dani atas nama bengkelnya ini menyetor uang kas sebesar 1 juta untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Maka pencatatannya, karena dia menyetor uang kas, berarti kasnya ini berkurang sebesar 1 juta. Maka saldo kasnya sisa 5.250.000. Kemudian kendaraannya di sisi harta masih tetap ditulis 10.750.000 saldo akhirnya. Kemudian sisi modalnya 10 juta. Nah, di sisi utangnya karena dia mengangsur utang ini berkurang ya sebesar 1 juta, maka sisi utangnya sisa 6 juta. Kemudian transaksi yang kelima, Dani mengambil uang tunai dari bengkel sebesar Rp750.000 digunakan untuk keperluan pribadinya. Maka transaksinya adalah kasnya ini berkurang sebesar Rp750.000, maka sisa Rp4.500.000. Kemudian sisi kendaraan masih tetap. Kemudian di sini karena dia mengambil uang, maka modalnya berkurang nih. Dari 10 juta dikurangi Rp750.000, maka sisa Rp9.250.000. Kemudian untuk sisi utangnya masih tetap ya. Saldo seperti di atas 6 juta. Kita rekap dari pencatatan dasar akuntansi yang ada di soal di atas adalah seperti ini. Ini transaksi yang pertama. Kemudian transaksi yang kedua. Transaksi yang ketiga. Transaksi yang keempat. Dan transaksi yang kelima. Jadi untuk membuat persamaan dasar akuntansi kira-kira seperti ini. Nah, untuk mengecek kebenarannya, maka kita harus totalkan sisi aktiva itu berapa jumlah akhirnya. Kalau di transaksi ini jumlah akhirnya, sisi aktivanya antara kas ditambah kendaraan itu 15.250. Kemudian sisi pasifanya
antara modal pribadi ditambah dengan utang banknya itu totalnya Rp15.250.000. Maka saldo akhirnya ini seimbang. Oleh karena itu, persamaan ini bisa dikatakan benar. Sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.